Oke, kembali kita melanjutkan pembelajaran pada chapter 7 mengenai transmisi media. Mungkin untuk ini pembelajaran transmisi media sudah sering dipelajari, mungkin kalian sudah paham juga. Kita hanya di sini untuk mengulas ya. Nah, jadi transmisi media ini merupakan satu kesatuan dengan physical layer, di mana ketika sender mengirimkan data dimulai dari layer paling atas ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalau menggunakan OSI model ya. Jadi layer fisik ada di layer paling bawah, di mana di sini nanti bit data ya akan diubah menjadi sinyal. Jadi data diubah menjadi sinyal ya. Sinyal ini nanti yang akan dikirimkan ke receiver. Jadi di sisi receiver juga pasti menggunakan lapisan-lapisan yang sama. Nah, yang menjadi pertanyaannya, dengan menggunakan apa sinyal ini bisa terkirim ya. Jadi itulah yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini. Jadi sinyal ini bisa dikirim melalui kabel atau melalui udara. Jadi kalau dia melalui kabel, pasti sesuatu yang bisa kita pegang, sesuatu yang bisa kita lihat ya. Dan melalui kabel juga ada nanti jenis-jenisnya, nanti kita akan lihat. Kemudian melalui udara ya, bisa melalui udara sekitar kita ya, yang penting udara sekitar kita, atmosfer, kemudian lapisan-lapisan lainnya, misalkan transmisi satelit ya. Jadi tidak hanya menggunakan atmosfer saja, mungkin lapisan-lapisan lainnya ya. Kemudian di dalam transmisi media ini, baik itu kabel atau air, nanti sinyal akan berpropagasi ya, baik itu sinyal analog ataupun sinyal digital. Kalau dia di dalam air, berarti ini cenderung analog sinyal. Kalau dia kabel, maka dia digital sinyal. Nah, oke, ini adalah kelas-kelas dari transmisi media ya. Pembagiannya ada guided dan juga unguided, atau disebut sebagai wire dan wireless. Nah, untuk transmisi media ya, karakteristik dan kualitas ini ditentukan dengan medium dan sinyal ya. Jadi kualitas pengirimannya nanti ditentukan oleh medium dan sinyal ya. Nah, kemudian untuk guided ini medium lebih diutamakan di sini. Diutamakan atau lebih penting ya, melakukan manipulasi terhadap medium ya, baik itu kita lihat nanti contoh-contohnya, misalkan ada twisted pair, gimana mereka melakukan fabrikasi atau gimana cara mereka mendesain setiap twisted pair, coaxial cable, kemudian fiber optic. Nah, sedangkan di unguided media mereka lebih mengutamakan yang namanya bandwidth ya. Nah, di sini bandwidth akan lebih penting di dalam unguided media. Nah, kemudian yang menjadi concern utama dalam transmisi media ini adalah data rate. Data rate akan berhubungan dengan bandwidth ya. Kemudian yang kedua adalah distance ya. Jadi distance ini sangat mempengaruhi kualitas pengiriman juga. Semakin panjang distance-nya, maka akan semakin banyak attenuation yang terjadi, ataupun transmission impairments lainnya, misalkan distortion dan juga noise yang bisa terjadi.
ketika semakin panjang ya pengirimannya. Nah, untuk guided media terbagi ke dalam twisted pair cable, kemudian ada coaxial, kemudian ada fiber optic cable, dan free space untuk guided atau wireless. Twisted pair ada dibagi ke dalam dua jenis lagi, ada UTP dan STP. Kita lihat di sini ya. Nah, untuk twisted pair cable ya, mereka akan dilingkarkan satu sama lain. Ada dua konduktor ya, dua kabel dilingkarkan satu sama lain. Nah, di dalam twisted pair cable terdapat dua komponen utama, ada insulator ya dan juga konduktor. Di mana konduktor ini nanti sebagai tempat travel dari sinyal ya, mediumnya sinyal. Sementara insulator ini berfungsi untuk melindungi konduktor ini ya, melindungi konduktor ini dari misalkan interferensi dari luar ataupun interferensi dari dalam sendiri ya. Misalkan interferensi dari luar, adanya noise yang mengganggu pengiriman ya. Misalkan ketika ada gangguan luar, misalkan gangguan alam, misalkan datang petir, maka cenderung akan mempengaruhi sinyal yang mengalir ya. Kemudian misalnya yang internal interferensi, misalkan dari thermal atau suhu, karena memang setiap konduktor memiliki suhu dalam ya, yang akan mempengaruhi juga sinyal yang mengalir di dalamnya ya, sehingga bisa saja sinyal ini akan berubah ya. Nah, itu tadi fungsi dari insulator. Kemudian mereka dibuat menjadi melingkar seperti ini karena memang idenya untuk menghindari crosstalk ya, atau adanya gelombang elektromagnetik dari satu sama lain ini mempengaruhi ke yang lain ya. Ada E-nya akan mempengaruhi ke yang lain. Jadi untuk menghindari itu dibuat crosstalk seperti ini ya, agar E yang satu dengan E yang lain saling cancel ya, saling meniadakan satu sama lain. Di sini ada UTP dan STP. Kita lihat UTP ya, tanpa pelindung ya, jadi hanya plastik covernya saja. Sedangkan di UTP memiliki pelindung metal ya, metal shield untuk melindungi twisted pair yang ada di dalam ya. Jadi cenderung untuk STP ini lebih mahal dibanding dengan UTP. Namun UTP ini lebih populer ya, lebih populer. Nah, untuk metal shield yang ada di sini ya, makanya tadi saya katakan bahwa di dalam guided media, mediumnya yang penting. Bagaimana mereka mendesain mediumnya dengan sangat rapi dan tersusun, mempunyai fungsi masing-masing. Di mana metal shield ini berfungsi untuk ini tadi, untuk kabel konduktor ini bisa saja sinyal yang mengalir dalamnya akan keluar ya. Jadi untuk menghambat itu ya, maka dibuat pelindung untuk membatalkan atau mencegah, sehingga nanti sinyal-sinyal yang keluar terbatas sampai di metal shield saja. Jadi tidak akan bocor sampai keluar. Nah, di sini ada kategori-kategori dari UTP ya. Ada kategori 1 sampai 7 ya. Jadi 6 dan 7 ini adalah yang terbaru. Yang paling biasa adalah 1 sampai 5. Nah, untuk spesifikasi masing-masing kategori, untuk yang pertama digunakan untuk telepon biasanya dengan data rate di bawah 0,1 Mbps ya. Kemudian ada T-line ya, atau
T1 lain untuk aplikasinya. Ini data rate-nya bisa mencapai 2 Mbps. Kemudian ada improve kategori 2 ya. Jadi kategori ini dilakukan improve dan disebut sebagai kategori 3. Digunakan untuk LAN juga 10 Mbps ya. Nah, biasanya untuk Ethernet ya, kabel Ethernet. Kemudian yang keempat, yang kategori 3 ini improve kategori 3 ya. Jadi sebenarnya kategori 2 yang di double improve ya, menjadi token ring di token ring networks ya, memiliki 20 Mbps. Pengaplikasiannya juga sebagai LAN. Kemudian Cat5 kategori 5 ini biasanya nanti untuk fast Ethernet ya, memberikan 100 Mbps. Kemudian ada 5A juga untuk fast Ethernet, ada 125 LAN 125 Mbps untuk LAN juga. Kemudian 6 dan 7 merupakan a new kategori untuk UTP ya, ada 200 Mbps. Kemudian ada 600 Mbps untuk yang kategori 7 ya. Jadi kategori 7 ini biasanya disebut sebagai SSTP atau Shield Screen to Pair. Nah, mengapa menggunakan shield ya? Jadi untuk decrease the effect of crosstalk and increase the data rate. Nah, ini adalah UTP connector. Kita kenal dengan RJ45 ya. Ada male dan female. Dimana untuk yang female ini biasanya sudah sering kita lihat ya di laptop kita, di komputer, di PC ya. Jadi ada konektor female-nya. Kemudian RJ45 yang male ini biasanya yang berada di kabelnya ya. Jadi mereka memiliki 8 line ya, 8 warna, 8 line. Nah, setiap line ini akan harus terhubung benar-benar tepat dengan 8 line yang ada di dalam RJ45 male. Kemudian ini juga sangat penting ya untuk melakukan ketepatan penyusunan ini warna dari setiap line. Jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik maka tidak akan terjadi transmisi. Kemudian melakukan ini pembuatan kabel LAN ini untuk UTP ini bisa menggunakan crimping tools. Nah, di sini kita lihat performa atau unjuk kerja dari UTP ya. Jadi kita lihat di sini dari grafik ada attenuation dalam desibel dan per kilometer, kemudian ada frekuensi kilohertz. Nah, sedangkan di sini ada gauge. Gauge ini untuk pengukuran untuk ketebalan atau thickness dari wire yang digunakan ya. Jadi diharapkan nanti semakin besar frekuensi ya, kemudian attenuation-nya juga semakin besar, frekuensi semakin besar, maka diharapkan thickness dari wire-nya ya ini semakin tinggi pula ya, jangan nanti semakin rendah ya. Jadi kalau dia semakin rendah maka dia tidak akan sanggup untuk melakukan transmisi sinyal ya. Jadi harus disesuaikan dengan berapa jarak yang akan ditempuh oleh pengiriman, kemudian berapa frekuensinya, berapa bandwidth-nya ya. Kemudian ketahanannya dari attenuation atau dari noise dan distorsi lainnya, itu akan mempengaruhi unshielded twisted pair ini, karena yang rentan dengan
yang namanya attenuation atau interferensi yang datang dari luar atau dari dalam. Nah, sedangkan coaxial cable ya ini didesain lebih seperti lebih perfect ya, karena memiliki lapisan-lapisan yang memiliki fungsi untuk melindungi sampai ke inner konduktor. Yang pertama ada plastic cover untuk melindungi secara keseluruhan dari luar ya, dari cahaya matahari, dari kontak fisik dengan kabel yang lain yang ada di luar misalkan, atau dari bahan metal lainnya ya, atau dari hujan, dari air ya, akan berfungsi untuk melindungi dari dari luar ya. Kemudian setelah plastik cover maka ada insulator. Kemudian di dalam insulator terdapat outer conductor shield ya. Jadi outer conductor shield ini memiliki fungsi untuk menghambat sinyal luaran dari inner conductor ini. Jadi hanya sampai di sini agar tetap berada di dalam kabel ini, tidak lari kemana-mana. Jadi harus dikurung, dibatasi ya, dibatasi sinyal yang akan keluar dari inner conductor. Nah, kemudian setelah outer conductor maka dibuat lagi insulator di dalamnya untuk benar-benar ini mencegah mereka dari atau bisa saja mencegah sinyal yang keluar juga ya. Jadi dibuat insulator di sini, crosstalk ya. Jadi memang benar-benar pada coaxial cable ini sangat perfect ya. Untuk insulator ini biasanya dari bahan aluminium ya, seperti yang kita lihat kalau kita bongkar coaxial cable di televisi kita, pada yang terkonek ke televisi kita akan terlihat di sana adanya bahan tipis seperti aluminium ya, bukan seperti tapi memang aluminium yang berfungsi untuk melindungi konduktor yang ada di dalam ya. Ini adalah kategori dari kabel coaxial, ada RJ59, 58, 11 yang memiliki impedance tertentu ya. Kemudian aplikasinya untuk TV, Thin Ethernet, Thick Ethernet. Oke, sedangkan ini adalah BNC connector yang digunakan di dalam fiber coaxial cable ya. Jadi nanti ini semua akan terhubung, ada kabel, kemudian ada BNC konektornya ya. Kemudian akan terhubung dengan BNC-T, di mana ini nanti bentuknya memang huruf T, makanya disebut sebagai BNC-T. Ini akan terkoneksi ke sini, kemudian ini akan terkoneksi ke terminatornya ya. Kemudian di sini ada ground wire-nya. Nah, untuk coaxial cable performance juga demikian, hampir sama dengan UTP karena memang mediumnya sama, mediumnya menggunakan bahan metal ya. Jadi attenuation, kemudian frequency akan mempengaruhi yang namanya gauge-nya tadi ya, thickness dari kabel. Ketika pengiriman semakin range-nya atau distance-nya semakin tinggi, maka diharapkan thickness dari kabelnya juga akan semakin bagus dibuat untuk coaxial cable. Nah, kita lihat di sini fiber optics bending of light. Bagaimana cara light itu berpropagasi di dalam fiber optiknya atau kabel fibernya. Nah, ini kan yang pertama ya. Jadi cahaya itu sinyalnya harus dalam bentuk lurus ya, tidak seperti form of digital sinyal atau analog sinyal yang seperti ini,
digital yang diskrit ya. Jadi tidak seperti ini, tapi dia sinyalnya lurus. Nah, dia nanti mempunyai bending ya, pembelokan cahaya ketika menyentuh titik pertemuan antara less dense dan juga more dense. Dimana less dense ini dan more dense ini adalah medium. Jadi ini adalah coaxial cable. Ya. Nah, misalkan yang paling luar ini, lapisan yang paling luar ini sebagai atau medium yang memiliki less dense. Less dense itu adalah kerapatan atau density, kerapatan material yang ada di sini ya. Ini lebih rendah dibanding kerapatan material yang ada di dalam ya. Jadi yang di luar ini lebih lebih rendah ya. Ini lebih rendah atau less dense ya. Ini juga rendah, less dense. Nah, sedangkan cahaya akan misalkan dari arah sini, oke. Ini adalah cahaya yang merah ini, garis merah ini adalah cahaya. Nah, ketika sudut datangnya, misalkan ini adalah garis putus-putus yang ada di dalam, oke, sudut tengahnya. Nah, ketika cahaya ini lebih kecil, pembentukan sudut datangnya lebih kecil dari critical angle-nya ya, maka akan menghasilkan refraksi. Oke. Jadi misalkan lebih kecil dia akan menghasilkan refraksi. Jadi misalkan cahayanya dari sini ya. Oke, ketika sudutnya lebih kecil, sudut ini lebih kecil, maka dia akan melakukan refraksi, jadi ke atas jadinya larinya ya. Jadi tidak ke dalam lagi seperti itu. Nah, begitu juga ketika sama dengan critical angle-nya, ini sama dengan critical angle-nya ya, maka masih tetap akan ada refraksi di sini walaupun sebenarnya kecil, masih di antara batas antara material luar dan juga material yang ada di dalam. Oke, material yang ada di dalam ini adalah terbuat dari gelas atau plastik. Oke. Nah, kalau kita membuat lebih besar sudut angle-nya, sudut datangnya dari critical angle, maka akan terjadi refleksi ya. Jadi ini akan refleksi. Nah, jadi kalau sudut angle-nya sudah lebih besar ya dari critical angle, akan ada refleksi, maka akan seperti itu terus menerus sampai dia terkirim ke destination. Jadi yang kita harapkan nanti seperti ini, lebih besar dari critical angle reflection. Nah, sehingga di sini benar ya, terlihat dari sender ke receiver. Ini core-nya yang terbuat dari gelas atau plastik ya. Dengan gelas dan plastik ini memiliki kerapatan yang tinggi ya. Kerapatan yang tinggi sehingga akan mampu melakukan refleksi cahaya sambil memberikan penguatan cahaya, sehingga nanti di dalam optical fiber ini untuk atenuasi yang terjadi, baik itu karena karena jarak ya, mungkin akan sangat minor ya, akan sangat minor pengaruh jarak terhadap ini fiber cable, karena memang kita confine
semua sinyal cahaya ini berada dalam satu kabel ya, yang melewati gelas ini atau plastik ini, memantulkan refleksi cahaya hanya ada di dalam, jadi tidak terpengaruh dari luar sama sekali. Oke. Jadi makanya ini disebut sebagai transmisi yang paling cepat ya, paling cepat, memiliki bandwidth yang lebar, transmisi cepat, sangat cocok untuk misalkan ada dua perusahaan di berbeda wilayah menggunakan fiber optik, akan lebih cepat pengirimannya. Nah, di sini kita akan melihat mode pengiriman data dalam fiber optik. Nah, ketika kita menggunakan multimode ya, menggunakan multimode dengan step index, ketika sampai di destination maka sinyalnya akan berubah. Jadi setiap mode yang digunakan memiliki sinyal yang berbeda-beda ketika sampai di dalam destination ya. Untuk multimode berarti ada multiple light pengiriman di sini yang ada dalam coaxial cable. Kemudian untuk yang multimode grade index ya, jadi ada satu yang sifatnya strike, ada satu yang sifatnya memantul secara seperti ini ya, lebih smooth, tidak ada pantulan yang seperti ini refleksi seperti yang ada di gambar A ya. Jadi untuk setiap di setiap coaxial cable ini yang claddingnya ada di sini tadi ya, yang memiliki less density ya. Oke. Nah, untuk single mode ya kita lihat hanya ada satu. Nah, ini ada jenis-jenis dari fiber ya. Claddingnya memiliki sama jenis untuk setiap tipe. Yang menjadi perbedaannya adalah core ya. Kemudian ini adalah mode yang digunakan, ada multimode, grade index dan lain sebagainya ya. Ya, biasanya ini nanti berfungsi untuk subscriber channel, juga untuk televisi kabel ya. Kemudian ada strike tip, disebut sebagai ST strike tip. Ini digunakan untuk mengkoneksikan dengan network device ya. Ada MTRG juga ya untuk network. Nah, kemudian kalau untuk construction-nya ya, ada fiber construction-nya ada terdiri dari beberapa lapisan juga ya, ada outer jacket ya untuk melindungi dari luar. Kemudian ada DuPont Kevlar for strength ya. Kemudian di dalamnya ada plastic buffer, kemudian ada cladding yang memiliki density yang lens tadi, density yang ini yang low density ya, low density dibanding dengan yang ada di lapisan paling dalam ya, atau glass atau plastic core. Nah, glass dan plastic core ini yang berfungsi untuk tempat cahaya berefleksi ya, untuk mengirimkan dari source ke destination. Nah, penggunaan dari fiber optic cable, pengaplikasiannya ada kabel TV network ya, ada juga hybrid network, melakukan atau sebuah kombinasi dari optical fiber dan juga coaxial cable, disebut sebagai hybrid network. Nah, optical ini juga menyediakan yang namanya backbone pengiriman dari
satu titik ke titik lain dengan jarak tertentu ya, jarak yang cenderung jauh ya, dimana nanti akan semakin cepat proses pengirimannya menggunakan backbone karena memang bandwidthnya yang tinggi ya. Biasanya ini untuk sebuah perusahaan-perusahaan besar. Nah, kemudian untuk di LAN sendiri seperti untuk LAN sendiri ini 100 base FX ya, atau fast Ethernet. Kemudian ada yang 1000 base ya, X ya. Jadi ini bisa digunakan untuk LAN ya, menggunakan fiber optic cable. Untuk yang backbone tadi ya, karena memang memiliki wide bandwidth ya, wide bandwidth. Nah, di sini ada SC connector. Tadi sudah saya jelasin, ada subscriber channel untuk kabel televisi, kemudian ada ST connector, ini untuk strike tip ya, untuk mengkoneksikan kabel dengan network device ya, jadi menggunakan ST connector. Kemudian di sini ada MTRG connector, ada RX receiver side, ada TX untuk melakukan transmisi. Jadi ada dua, bisa transmisi, bisa receive dalam satu waktu. Nah, sedangkan performansinya kita lihat di sini bahwa loss dalam desibel per kilometer. Attenuation di sini karena memang cukup kecil attenuation sehingga tidak ada attenuation sama sekali karena memang sangat canggih untuk fiber optic cable ya. Jadi wavelength yang digunakan berada di sini 1400 nanometer ya, panjang gelombang cahayanya 100 nanometer ya. Nah, sekarang kita akan memasuki unguided media ya, atau wireless. Jadi kalau di unguided media ini menggunakan elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik yang melalui physical conductor. Oke. Atau disebut sebagai wireless communication untuk sebagian buku ya. Jadi ada nanti radio waves di sini, microwaves, infrared. Nah, untuk spektrum sendiri, pembagian spektrum dari 3 Hz sampai 300 GHz ini berada untuk range radio wave dan microwave ya. Kemudian dari 300 ke 400 terahertz ini untuk infrared light. Kemudian ada gelombang cahaya dari 400 sampai 900 terahertz. Kemudian di sini metode propagasinya ada ground propagation ya, artinya di lapisan bumi melakukan propagasi ya menggunakan wireless seperti yang kita gunakan misalkan access point atau tethering ataupun internet dari satu base station yang menyebarkan koneksi jaringan ke berbagai device yang kita miliki ya, itu sebagai ground propagation. Nah, ini di bawah 2 MHz untuk frekuensi yang diberikan ya. Nah, kalau di atas sini bisa saja nanti akan semakin tinggi radiasi yang kita terima ya. Nah, kemudian ada sky propagation, ini biasanya untuk point to point untuk setiap base station dengan satelit ya. Base station dengan satelit yang melakukan transmisi. Nah, ini biasanya 2 sampai 30 MHz. Nah, sedangkan di
Ada yang ketiga ada line of sight propagation, adanya komunikasi antar satelit ya di luar angkasa sana ya. Ini biasanya di atas 30 MHz yang mereka gunakan. Jadi ini adalah bands untuk wireless ya, ada VLF, very low frequency, 3 sampai 30 kHz. 3 sampai 30 kHz ini ground propagation seperti yang kita miliki saat ini ya. Kita melakukan pengiriman data melalui wireless ke teman kita menggunakan ground propagation. Kemudian di sini ada application, misalnya long range radio navigation ya. Kemudian LF low frequency 30 sampai 300 kHz, ground propagation juga ya. Ada radio beacons. Kemudian ada middle frequency 300 sampai 3 MHz, sky AM radio. Kemudian ada HF, high frequency. Ini menggunakan sky propagation. Ada CB citizen bands, ship aircraft communication. Kemudian ada VHF 30 sampai 300 MHz, sky and line of sight. Aplikasinya ada radio FM, kemudian ada very high frequency television. Kemudian ada ultra high frequency 300 MHz sampai 3 GHz line of sight. Jadi di telepon kita menggunakan itu ya, line of sight. Komunikasi line of sight dari bumi ke satelit ya, atau BTS dari base station ke satelit harus mentransmisikan data juga ke satelit. Kemudian dari satelit akan mencari BTS terdekat ke yang dekat dengan destination yang kita tuju ya. Kemudian ada di sini super high frequency 3 sampai 30 GHz. Satellite communication ya, satelit dengan satelit menggunakan super high frequency. Kemudian ada EHF, extremely high frequency, ini juga untuk satelit dan juga radar. Nah, untuk wireless transmission dibagi ke dalam 3 kategori ya. Ada radio wave, kemudian ada microwave, infrared. Nah, untuk radio wave sendiri digunakan untuk multicast ya. Jadi multicast, bukan hanya satu saluran saja, atau bukan unicast ya untuk satu saluran, tapi multicast ya. Multicast communication. Jadi seperti radio dan juga television ya. Kemudian ini ada paging system juga. They can penetrate through walls. Highly regulated, use omnidirectional antenna ya, jadi menggunakan omnidirectional antenna. Mungkin kalian sudah belajar omnidirectional antenna. Jadi ini untuk omnidirectional antenna ya. Jadi kita bisa lihat kita akan mengirimkan dalam ke segala arah, omnidirection, dengan radius tertentu, dengan distance pengiriman tertentu sesuai dengan berapa frekuensi yang diberikan ya. Nah, sedangkan microwave di sini digunakan untuk unicast ya, jadi hanya satu saluran saja, hanya satu saluran komunikasi seperti selular telepon. Kemudian ada satellite network, wireless LAN. Kemudian ada higher frequency range cannot penetrate walls ya. Ini menggunakan directional antennas, point to point, line of sight communication ya. Jadi harus point to point, tidak bisa sebagai omnidirectional. Nah, ini adalah unidirectional antenna ya. Ada dish antenna, horn antenna. Nah, untuk infrared signal can be used for short range communication ya, untuk infrared, untuk short range dalam range yang pendek atau distance yang dekat ya, menggunakan infrared signal.
Jadi untuk infrared juga menggunakan line of sight propagation, jadi menggunakan frekuensi yang cukup tinggi ya. Jadi di sini kita bisa lihat secara keseluruhan untuk wireless channels ya. Bisa kita lihat secara keseluruhan wireless channels ini are subject to a lot more error than guided media channels. Jadi cenderung nanti lebih banyak ini ya, dipengaruhi oleh error karena memang lebih sensitif terhadap attenuation, terhadap distortion, terhadap noise ya, karena memang sinyal berada di udara, tidak ada yang melindungi ya. Jadi misalkan terhalang atap rumah saja ya, sinyalnya akan semakin melemah ya. Jadi akan sangat banyak tugas-tugas untuk melakukan transmisi dengan menggunakan wireless ya. Nah ini interferensi ya, menggunakan error, ada SNR-nya, high SNR. Jadi sangat banyak yang mempengaruhi, banyak ini ya, kelemahan dari wireless channel ini. Nah oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada transmission media. Terima kasih.